Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabarnya kalian? Semoga kalian semua tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat ya, meski belajarnya hanya dari rumah saja. Nah, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, marilah bersama-sama kita ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selanjutnya materi kita pada hari ini adalah tentang hubungan antara pangkat 3 dan akar pangkat 3. Silahkan dibuka buku paket matematika kalian halaman 135 ya. Nah, di situ yang pertama ada mengenal bilangan kubik. Tahukah kalian apakah bilangan kubik itu? Bilangan kubik adalah bilangan hasil perpangkatan 3. Contohnya, 64. 64 adalah bilangan kubik. Mengapa? Karena 64 didapat dari 4 pangkat 3, yaitu 4 kali 4 kali 4. Oke, di soal Ayo Berlatih halaman 136, di situ Ibu jelaskan sedikit ya. Nomor 1, 3 pangkat 3 sama dengan 3 kali 3 kali 3. Itu tinggal dihitung saja. 3 kali 3 sama dengan ya 9. Kemudian 9 kali 3 sama dengan 27. Langsung dituliskan saja hasilnya, berarti sama dengan 27. Gampang kan? Materi selanjutnya, akar pangkat 3. Akar adalah kebalikan dari bentuk pangkat. Ya. Misalnya, 4 pangkat 3 sama dengan 64. Berarti akar pangkat 3 dari 64 adalah 4. Begitu juga akar pangkat 3 dari 125 sama dengan 5. Berarti 5 pangkat 3 sama dengan 125. Nah, menentukan akar pangkat 3 dengan menggunakan faktorisasi prima itu bisa kalian lihat contohnya di halaman 138. Untuk lebih jelasnya akan Ibu jelaskan kembali di video Ibu selanjutnya. Disimak dengan baik ya. Oke, nomor 1. Berapakah akar pangkat 3 dari 343? Oke, caranya dengan menggunakan pohon faktor. 343. Ini kita cari bisa dibagi berapa. Tapi hasilnya yang bukan desimal ya. Bagi 2 bisa, tapi itu hasilnya desimal. Jadi jangan dibagi 2. Selanjutnya bagi 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Kita cari angka-angkanya ya. Nah, 343 ini supaya dia hasilnya bilangan bulat dan bukan hasil bilangan desimal, itu bisa dibagi 7. Oke, jadi seperti ini. Dibagi 7, itu hasilnya adalah 49. Nah, 49 ini sama lagi, kita bagi berapa? Dibagi ya, yang bukan desimal lagi, yaitu dibagi 7. Hasilnya 7, karena 7 kali 7 sama dengan 49. Berarti, maka akar pangkat 3 dari 343 sama dengan berapa tadi? Ya, 7 dikali 7 dikali 7 sama dengan 7-nya 3 kali, berarti 7 pangkat 3. Nah, ini karena ini akar pangkat 3 dan ini 7 pangkat 3, jadi yang kita ambil cukup angkanya ini saja ya, berarti angka 7.
Selesai, berarti akar pangkat 3 dari 343 hasilnya adalah 7. Selanjutnya, nomor 2. Berapakah akar pangkat 3 dari 216? Oke, perhatikan ya. Kita menggunakan faktorisasi prima dengan pohon faktor. 216. Kita bagi mulai dari bilangan angka 2 dulu ya. Kalau nggak bisa nanti 3, baru 4, nanti 5, nanti 6, dan seterusnya. Nah, ini bisa dibagi 2. Hasilnya bilangan bulat, bukan desimal, tidak ada komanya. Jadi bisa ya. Oke, di sini deh Ibu kasih contoh cara membaginya. 216 dibagi 2. 1 dulu ya, 1 kali 2, 2. Kurangkan. Nah, ini karena angkanya 1, jadi yang turun harus satu angka. Berarti angka 1 dulu kita turunkan. Nah, kan ini 2, ini 1. Berarti di sini harus angka 0. Karena tidak bisa. Kalau 1 kali 2, 2. Tidak bisa, jadi 0 ya. 0 kali 2 sama dengan 0. Nah, seperti ini. 1 kurang 0 sama dengan 1. Baru turunkan kembali satu angka lagi, 6. Oke, berarti di sini berapa? 8. 8 kali 2 sama dengan 16. Nah, 16 kurang 16 sama dengan 0. Jadi di sini adalah 108. Nah, seperti itu ya cara membaginya. Oke, kita lanjut saja. Ini dibagi 2, hasilnya adalah 54. Kemudian bagi 2 lagi, hasilnya adalah 27. Nah, 27 tidak bisa dibagi 2. Berarti kita naik lagi satu angka lagi, berarti dibagi 3. Dibagi 3, hasilnya adalah 9. Sama 9 juga, kalau dibagi 2 itu desimal, berarti langsung dibagi 3. 9 bagi 3, hasilnya adalah 3. Berarti kita sudah dapatkan angka-angkanya ya. Ibu tulis dulu di bawah. Angka 2 ada berapa? 1, 2, 3. Berarti 2 pangkat 3. Dan angka 3 ada berapa? Ya, ada 3 juga. Berarti 2 pangkat 3 dan 3 pangkat 3. Bisa kita tulis ya. Akar pangkat 3 dari 216 sama dengan, oke, seperti ini ya. Tadi kita masukkan angkanya, 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3. Nah, kemudian bisa juga ditulis seperti ini, karena mereka sama-sama punya pangkat 3, jadi di dalam kurung seperti ini saja ya. Nah, ini akar pangkat 3 dan ini bilangan berpangkat 3, berarti sudah habis ya, tidak dihitung lagi. Jadi yang diambil hanya angka yang ada ini saja, yang dalam kurung ini saja. Berarti 2 kali 3. 2 kali 3 sama dengan 6. Jadi hasil dari akar pangkat 3 dari 216 hasilnya adalah 6. Materi selanjutnya, menentukan akar pangkat 3 dengan menggunakan teknik atau trik khusus. Nah, bisa kalian lihat di halaman 139 itu ya. Di situ ada bilangan kubik atau bilangan berpangkat 3 dan juga hasilnya ya. 1 pangkat 3 sama dengan 1. Karena 1 kali 1 kali 1. Begitu juga dengan 9 pangkat 3 sama dengan 729. Karena 9 pangkat 3 sama dengan 9 kali 9 kali 9. Nah, nanti bisa pelan-pelan kalian perhatikan contoh yang ada di buku paket halaman 139 dan halaman 140 ya. Kemudian di sini Ibu akan memberikan contoh cara penyelesaian soal Ayo Berlatih halaman 141. Silahkan kalian perhatikan dengan baik. Ibu beri contoh cara penyelesaian soal Ayo Berlatih halaman 141 yang nomor 1 ya. Oke, nomor 1 itu akar pangkat 3 dari 10
20.648. Bagaimana cara menghitungnya? Nah, yang pertama kita tutup dulu 3 angka yang di bagian belakang. Nah, 3 angka ini ya. Oke, 3 angka ini. Jadi yang terlihat hanya angka 10. Nah, karena yang terlihat hanya angka 10, berarti kalian harus mencari bilangan berpangkat 3 yang hasilnya mendekati 10. Berapa? 1. 1 pangkat 3 sama dengan 1. Berarti bukan ya. 2. 2 pangkat 3 sama dengan 8. Oke, kita coba kalau 3. 3 pangkat 3 sama dengan 27. Kelebihan. Berarti yang mendekati 10 adalah 2. Oke, berarti Ibu tulis di sini ya. 2. Kenapa? Karena tadi 2 pangkat 3 hasilnya adalah 8, mendekati 10. Nah, selanjutnya kalian lihat ini angka satuannya. Angka satuannya adalah 8. Berarti kita cari bilangan berpangkat 3 yang hasilnya nanti juga angka satuannya adalah 8. Angka berapa? Kalau kalian lupa, silahkan bisa dilihat di halaman 139 ini ya. Nah, ini angka 8. Coba ke soal dulu. Tadi kan angka terakhirnya ini, angka satuannya 8. Nah, kita cari juga bilangan berpangkat 3 yang hasil akhirnya, hasil satuannya, satuan itu angka yang di paling belakangnya, juga adalah 8. Ya, kita dapatkan adalah 2 pangkat 3. Oke. 2 pangkat 3. Berarti, saya Ibu tuliskan dulu deh di sini ya. 2 pangkat 3 sama dengan 8. Ya, ini tadi. Berarti angka yang kita ambil adalah angka 2. Ya. Ya. Nah, jadi hasilnya, hasil dari akar pangkat 3 10.648 adalah 22. Oke, selanjutnya Ibu akan menjelaskan cara penyelesaian soal nomor 2. Ya, akar pangkat 3 dari 12.167. Nah, kita tulis dulu 12.000, akar pangkat 3 dari 12.167. Langkah yang pertama tadi adalah tutup 3 angka di bagian belakang. Oke. Ya, kita tutup. Angka yang terlihat adalah angka 12, ya kan? Cari bilangan berpangkat 3 yang hasilnya mendekati 12. 1. Kalau 1 pangkat 3 sama dengan 1. 2. 2 pangkat 3 sama dengan 8. Kalau 3. 3 pangkat 3 sama dengan 27. Kelebihan. Berarti kita menggunakan angka 2. Ya. Kenapa angka 2? Karena 2 pangkat 3 adalah 8, mendekati angka 12. Kemudian, kita lihat satuannya. Satuannya adalah 7. Berarti, cari lagi bilangan berpangkat 3 yang hasilnya, hasil satuannya adalah 7. Oke. Sudah terlihat berapa angkanya? Ya, angkanya adalah 3. Kenapa? Karena 3 pangkat 3 sama dengan 27. Ya. Berarti turunkan. Berarti di sini adalah 3. Karena
3 pangkat 3 sama dengan 27. Selesai, berarti hasilnya adalah 23. Nanti bisa kalian buktikan. Kalian hitung ya, 23 kali 23 dikali 23. Sampai di sini dulu penjelasan dari Ibu ya. Marilah kita akhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap jaga kesehatan ya dan tetap semangat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.